Terima kasih Mas Abu ya. Iya. Om Swastiastu. Oke, selamat siang ya semuanya ya. Iya. Selamat siang semuanya. Iya. Selamat siang. Oke. Bagaimana kabarnya? Ya, meskipun agak itu ya suasananya yang mendung ini ya. Semoga nanti kita tetap semangat belajarnya. Oke. Jadi sebelum kita mau mulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu ya. Coba pimpin ketua kelasnya. Boleh? Sebelum kita lakukan pembelajaran, kita berbicara soal dimulai. Ya. Oke, jadi untuk pelajaran hari ini ketemu lagi ya Bapak ya di kelas 12 1. Sebenarnya beda-beda ya. Jadi di sini Bapak lihat kembali sangat banyak apanya ya. Ternyata Bapaknya di sini sangat subscribernya banyak di sini ya. Tentang gitu ya. Ada berapa yang nggak masuk? 10 orang. Plus lagi ya? Iya. Ada yang keluar tadi ya? Iya. Oke, Radit tadi udah ngasih tentang ini sama Bapak. Dia spam OSN ya. Oke, sebentar Bapak catat dulu. Bapak kelas 1 Radit, Satria, terus Stefan, Renes, sakit ya. Ini yang sakitnya kemarin masih yang apa sudah sembuh sakit lagi atau yang berbeda? Masih. Yang berbeda ya. Beda nambah sih juga Pak. Oh, ada nambah. Ada yang total sakitnya? Kalau bisa jangan belakangan ya. Tolong berhenti sakitnya. Jangan belakangan sakitnya. Kalau kalian di rumah menyediakan vitamin nggak sih? Vitamin C? Ada. Ada kan ya? Ini Bapak juga ada ya sekarang ya vitamin C biasanya kalau Bapak udah mulai kan pasti akan minum seperti itu. Ya. Jadi terima kasih banyak ya sudah Bapak cek sebelum pembelajaran ini di puzzle-nya dan juga di ruang diskusinya sudah aktif ya, hampir 90% itu aktif dan responnya bagus-bagus. Dan Bapak lihat juga di video puzzle-nya ya, salah sedikit nggak apa-apa lah ya, nanti kita akan bahas seperti itu ya. Nah, lalu ya. Sekarang sudah siap belajar ya? Sudah dikeluarkan alat tulisnya. Ayo, keluarkan dulu alat tulisnya ya, siap-siap kita belajar. Nah, oke, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi tentang permutasi ya, permutasi yang bagian pertama saja dan juga sedikit notasi faktorialnya ya, seperti yang ada di video kemarin ini. Nah, dan juga Oke, jadi nanti sebelum kita mulai pembelajarannya, ya Bapak ingin mengecek lagi kesiapan belajar kalian, jadi disiapkan dulu alat tulisnya ya. Kita akan melakukan tes dulu ya dengan krisis. Kemarin bilang ada yang itu kalau pakai krisis ya. Tapi nggak apa-apa ya, biasanya kan sedang karena akan masuk nilai gitu. Ya, jadi Bapak yakinkan kalian krisis ini apapun hasilnya tidak akan berpengaruh buruk ya terhadap nilai kalian. Ini cuma seperti tes yang dari Bapak, kira-kira kesiapan belajar kalian itu bagaimana dari nilai kalian. Ini nggak ada hasil buruk yang akan berdampak pada kalian ya. Jadi nggak usah tegang. Nah, untuk linknya itu sudah Bapak share di grup WA, coba dicek dulu ya di grup WA. Silakan login dulu.
silakan login dulu, silakan apa namanya join dulu. Baik, saya lagi sudah terlihat, jadi masuk apa sudah share linknya biar cepat. Apakah kalian sudah menemukan quizzes.com? Nanti kalau yang apa namanya audionya masih menyala, boleh di off-kan dulu dan tegang ya, karena sound effect-nya sudah berapa orang? Sudah 8 ya. 20 orang ya, jadi perkenalkan ya. Kita sudah 20 orang, kita akan mulai. Ya, aman ya? Ya. Iya itu dia. Apakah ada ansip name lagi? Belajar lagi sama. Ini disiplin kok Bapak, ini jadinya. Ansip name apakah ada? Tapi nggak apa, masih seharusnya ya absen 5. Oh, udah nggak diisi ya. Sekarang namanya sudah sopan dan santun namanya ya. Oh, report ya? Ah, ya. Masih belum ini ya, belum bisa nada ini. Ya, mana ada? Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Ingat, pakai nama sendiri, jangan nama orang lain ya. Oke. Enggak semuanya? Udah 20 ya? Wah, ini menipu nih. Oke deh. Nah, mau berdoa lagi boleh ya? Kita start ya. Oke, santai saja. Kurang keras. Mantap. Kurang gede sih, Pak. Bapak ya. Kirain Bapak kalau mau fitnah kamu ya, ternyata ini sendiri. Luar biasa. Wah, artinya kesiapan belajarnya sampai baik. Mata apa? Artinya 2015. Orang ke bawah.
Ada saya semuanya? Belum Pak. Oke, nggak apa-apa ya. Oh, udah mulai masuk 18, 15. Ya agak kurang bersahabat mungkin jaringannya ya. Udah semuanya? Udah? Masih? Ya, kalau final masih berjalan loh. Oh, udah selesai semuanya. Oke. Tepuk tangan ya. Terima kasih. Siapa ini? Ya, biar tahu aja ya. Sampai masa itu ya. Nandet. Tadi ini. Citra. Ramadhan, Nurli. Oke. Mas Ayu terakhir. Santai aja. Oh, Manika juga ya. Oh, santai juga ya. Oke, makasih ya. Namanya kalau biasa ya, bagus panggilannya ya. Oh, lagi. Nanti lepaskan di grupnya. Oke. Nah, jadi itu udah catat namanya nih, catat. Oh, enggak, bukan ya. Oke, Pak, ini catat. Lapor ke orang tua. Ya. Oke, jadi makasih ya, sangat baik hasilnya. Nah, jadi kembali ke awal, pembelajaran kita hari ini itu akan mempelajari tentang notasi faktorial itu sebagai masalah syaratnya, dan sudah kalian kuasai dengan baik tadi, dan juga permutasi. Ya, permutasi itu ada banyak nanti, mungkin ada 3 bagian. Ini bagian yang pertama saja. Ya, nah permutasi bagian yang pertama saja. Nah, oh ya, ini dia tadi ya. Bapak mau cek lagi nih. Notasi faktorial itu adalah prasyaratnya. Nah, 7 faktorial. Oh ya, ini Bapak belum slideshow ya. Bapak belum slideshow, kecil dulunya. Oke, ya. Nah, 7 faktorial sama dengan berapa gitu. Wah, gampang banget ya. Oke. Sama dengan berapa? Absen 7 ada? Apa mau? Yang Bapak jarang. Oke, siapa namanya? Santa. Oh, Santa. Santa ada berapa Santa? Saya 18. 18 ya. Kita catat dulu ya. 18 Santa. Isi close ya. 7 faktorial artinya apa? Kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, dan kali 3. Oke, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yang lain? Setuju? Oh, ada lagi yang lain. Bapak tahu Citra ya. Absen berapa? 16. Oh, tepuk tangan buat Bapak ya. Kita hafal 2 aja, ini sama Citra ya. Oke, apa 7 faktorial itu Citra? Selain yang bilang Santa, ada juga 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7. Oke, jadi yang 1 kali 2 kali 3 sampai kali 7. Oke. Menurut kalian apakah betul atau salah? Baik, tepuk tangan buat Citra juga ya. Benar, boleh ke atas ya, boleh juga ke bawah. 7 kali 6 kali 5 sampai kali 3 kali 2 kali 4. Seperti itu ya. Cuma nanti lebih sering kayaknya pakai yang dari atas ke bawah ya, dari besar ke kecil seperti itu. Jadi ini sudah paham, jadi bagus. Kalau 7 faktorial per 2 faktorial, seret. Yang Bapak yang jarang-jarang dulu ya. Jarang, ya semuanya sudah pernah Bapak tuh.
Oke, satunya Citra dulu deh. Absen berapa nak? Absen 8. Bramantia ya? Oke. Menurut Bramantia 7 faktorial per 2 faktorial itu seperti apa jadinya? 7 kali 6 kali 5 kali 4 sampai kali 1 kali 2 kali 1. Oke, berarti 7 kali 6 kali 5 sampai kali 1 ya. Sampai ini juga 2 kali 1. Seperti itu. Yang 4 apa yang lain ada? Nah, duluan tadi ya. Absen berapa? Absen 19. Sama ya? Cintanya mana? Ada nggak cintanya? Oh, ada ya. Kita selain mungkin sama ya. Setelah ini apa lagi nama? Saya itu 5 lagi, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 udah. Oke, berarti ini diapain? Bisa dapat disederhanakan dengan cara. Oke, disederhanakan seperti itu ya. Oke, terima kasih Dr. Rama ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi satu. Oke, kamu duluan ya. Absen berapa? 14. Anjani. Oh iya, oke Anjani. Bisa juga ya kalau bentuknya itu dibalik kayak yang pertama jadi dengan Citra jadinya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali 7 kali 1 kali 2. Oke, betul juga. Jadi makasih. Yang lain? Yang mana Bapak pilih? Ya, ntar pasti ada waktunya ya. Absen 23. Novi ya. Oke. Apakah ada yang berbeda nanti? Menurut saya itu bisa langsung ditulis 7 kali 6 kali 4 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Tapi Oke, itu yang Bapak maksud ya. Makasih untuk apa lupa? Novi ya. Oke, tepuk tangan buat Novi ya. Kurang keras lagi sekali. Kita bisa buat sampai 2 faktorial di atas dan sampai buat 2 faktorial aja di bawah. Jadi itu kadang-kadang menyamakan waktu kita ya. Jadi misalkan kayak 7 faktorial per 6 faktorial. Jadi karena 6 faktorial lebih kecil dari 7 faktorial, kita bisa sampai 7 kali 6 faktorial. Nah, jadi kita menghemat waktu ya. Kalau kita sederhana, hasilnya adalah 7. Ya, oke bagus. Nah, kalau yang ini siapa yang mau mengubah ke dalam? Sudah ya? Oh tadi, bentar ya. Absen berapa nak? 25. 25. Semua kebagian ya, Savitri. Oke, menurut Savitri, Pak Fitri maju aja ya. Oke. Menurut Savitri gimana? Boleh dihapus di sini kan? Nah. Ya, cek. Kalau ini sudah bagus, kita bisa next langsung seperti itu ya. Tiga nama. Oke, apa yang tiganya ya? Oke, ada berapa? 25. Absen 25. Oke, makasih. Absen 25. Savitri. Yang lain mau punya pendapat berbeda? Ubah ke dalam bentuk faktorial. Apa tadi? Kayaknya kamu belum ya? Itu 2. Yang mana? Oh, benar. Kok Benar kok, salah. enggak, bukan. Jadi kan biar ini itu tadi 2. Bukan ya? Di atasnya fraksinya berarti ini 2 faktorial, Pak. Oh ya, boleh. Oke, apa malah nggak lihat tadi apa yang satu? Di sini 3. Nah, tiganya lupa. Oh iya, di sini ada. Oke, makasih ya. Nanti akan Bapak berikan penguatan ya. Jadi sebelum tadi akan berapa aja? 25 Savitri ya. Ada yang punya pendapat berbeda? Ini kan pertanyaannya ya. Ubah ke dalam bentuk faktor. Ada jadi tadi ya. Nah, faktorial. Nah, gimana?
Ya, nggak apa-apa. Tapi berarti ya, sudah menyadari ya, sangat cepat sadarnya ya. Jadinya adalah apa dia tadi? 6 faktorial. Terus jadinya adalah 6 faktorial per 2 faktorial. Nah, oke. Tadi kan Pak sudah biar nggak PHP ya. Iya, Pak. Enggak, ini ya. Besok hari Jumat ya. Katanya nggak belajar ya? Perhatikan OSIS ya. Hari Senin tadi kan eksamen. Oh, boleh. Jujur, Pak. Karena berhalangan itu Pak. Oh iya. Ingat, ubah adalah untuk faktorial. Oh ya ini. Oh iya. Oke, pacar berapa? 23. Oke, Arya. Oke, tepuk tangan buat semua yang maju tadi ya. Hati-hati sekali ya, 12/1 ya. Jadi jawabannya adalah 7 faktorial atau 3 faktorial. Penjelasan seperti ini. Oke, benar ya. Jadi kita cuma mau penegasan aja. Berarti kalau kita punya 7 kali 6 kali 5 kali 4, kita bisa ubah ke dalam bentuk faktorial dengan cara menambahkan bagian atas dan bagian bawahnya gitu ya. Di sini kita punya faktorial harus ditambahin dengan kali 3 kali 2 kali 1. Di bawahnya kali 3 kali 2 kali 1. Biar apa? Tapi kan habis kelas sebenarnya. Iya, sama-sama dibagi, betul ya. Sebenarnya cuma mau buat dia menjadi bentuk lain gitu aja ya. Jadinya kalau sudah ada 7 kali 2 kali 1 itu artinya 7 faktor. Iya, 3 kali 2 kali 1 itu 3 faktor. Iya. Terus bilang kenapa kita kali 3 kali 2 kali 1 kali 3 kali 2 kali 1 biar tidak mengubah apa? Boleh tidak mengubah hasil atau tidak mengubah berubah apa ya? Berubah. Kita mengubah bentuk ya. Iya, tidak mengubah hasil dan tidak mengubah nilai atau tidak mengubah nilai. Terima kasih ya. Kita berapa nih? Ada 17. Nanti dapat semuanya itu ya. Bapak kita tanya semuanya ya. Oke, terima kasih sekali lagi, sangat bagus ya. Jadi ini sudah kita pelajari sebagai materi pendukung memahami tujuan pembelajaran kita sekarang, yaitu apa? Ya, permutasi semua unsur dan permutasi sebagian unsur. Ya, seperti yang sudah pada video edukasi Bapak terangkan, ya, di mana kita akan bahas lebih detail sekarang. Bagaimana sih rumus permutasi n, ya, permutasi tingkat n dari n, juga permutasi tingkat r dari n, ya. Jadi, nah, oke, ya, kita lanjut. Set. Nah, sebelum Bapak ke P dan koma E, P dan koma R itu kan terlalu ribet. Apa sih simbolnya, apa artinya? Nah, kita mulai dari definisi aja dulu. Menurut kalian permutasi itu artinya apa? Apa sih arti dari permutasi? Permutasi adalah menyusun apa? Pengumpulan apa? Pengumpulan kemungkinan. Yang disusun itu apa? Suatu benda, suatu objek atau suatu unsur dengan urutan. Jadi urutannya diperhatikan. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang kita tidak boleh abaikan. Seperti kalau kita menulis angka 1 dan angka 2, ya. Kalau 1 duluan diikuti dengan 2 dibandingkan dengan 2 duluan diikuti dengan 1. Ini kalau kita baca 12, kalau yang ini kita baca 12. Ya, sama-sama yang dipilih atau disusun adalah angka 1 dan angka
dua. Tapi peletakannya berbeda. Maknanya sama atau beda? Ya, jadi di sini apa namanya urutan itu diperhatikan. Seperti itu ya. Nah, di sini satu ini menambahkan bilangan apa? Kalau di depan satu, dua. Satunya apa? Sebagai apa dia? Puluhan. Dua sebagai satuan. Itu juga yang sampingnya dua puluhan satu sebagai satuan. Jadi tidak sama ya, dia berbeda. Jadi itu adalah permutasi. Ya, jadi yang n, n itu artinya kita punya sejumlah n unsur, n itu bebas ya, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Ya. Kita simbolkan, kita generalisasi dengan n. Lalu yang disusun sejumlah n itu juga. Ya, jadi misalkan Bapak punya 1, 2, 3, 4, 5. Terus Bapak minta ke kalian, tolong susunlah angka-angka ini menjadi angka yang berbeda. Jadi yang kita susun itu adalah keseluruhan angkanya, keseluruhan unsurnya. Itu adalah Pn, n. Itu bisa juga dibilang apa? Permutasi tingkat n dari n. Ya, yang disusun 5 dari 5. Jadi itu nanti simbolnya P5, misalkan kalau n, r itu masih ingat nggak di video r itu satu gimana? Lebih kecil dari n atau maksimal harus sama dengan n. Ya, jadi itu lebih kecil atau maksimal atau pokoknya paling banyak sama dengan n. Jadi itu nanti misalkan Bapak punya 5 unsur, jadi unsurnya adalah berupa apa? Angka yang Bapak ambil itu bisa aja cuma sebagiannya aja. Misalkan kalau Bapak ambil 2, ya, bayangkan ya, kalau ada 5 Bapak ambil 2, maka yang pertama yang bisa disusun apa? 1, 2. Ini 12 ya. Paham? Berikutnya apa? 1, 3. Ini 13 ya. Dan seterusnya. Tapi kalau dari 5 unsur disusun cuma 2 menjadi susunan berbeda, itu permutasi berapa koma berapa? Permutasi 5,2 atau permutasi tingkat 2 dari 5 unsur. Ya, juga nanti semacam tambahan info aja ya. Kita buat 5P2 ya, itu sama dengan P5,2. Tapi jangan bingung ya, kalau misalkan di buku ada menulis 5P2 itu sama aja. Artinya dari 5 disusun cuma 2. Bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan dulu? Iya. Berarti kalau misalnya permutasi NR itu R-nya itu 5, berarti jadi yang di atas dulu. Oke, Bapak ulang. Berarti kalau nanti R-nya berapa? 5. Terus R-nya? 5. Jadinya di? Nah, betul. Ya, jadi karena syaratnya apa? R-nya itu kurang dari sama dengan N. Seperti itu ya. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Apa sudah cukup jelas? Sudah ya? Oke, makasih tadi yang sudah bertanya. Nah, jadi sekarang kita akan membentuk kelompok ya. Satu kelompok 4 orang aja ya. 4 orang biar lebih banyak nanti ruang diskusinya ya. Jadi silahkan membentuk kelompok, nanti di nempetin mejanya ya, biar mejanya lebih enak ya. Oke, silakan untuk kelompok ya. Ya. Ini kita lemah-lemah ya, kita bikin aja ya. Oke, ada. Pas pelajaran Nanti ini kelompok 1 ya, isi nama ya. Kelompok 1 ini juga seperti kemarin, nama M-nya pakai boleh atau inisialnya ya. Kelompok 2 ya. Maksudnya nama kelompoknya.
Ya. 4. Ya. Udah makan ya? Udah minum? Udah bayar? Oke, ya. Oke. Nah, jadi di sini ada 2 masalah ya. Jadi silakan kalian perhatikan masalahnya ya. Kita perhatikan ada masalah 1 dan ada masalah 2 ya. Jadi masing-masing nanti harus punya tugas ya. Oke, jadi sebelum mulai diskusi, coba dulu perhatikan masalahnya. Ya, coba perhatikan masalahnya. Masalah 1, kira-kira ada hal yang belum jelas nggak? Ada hal yang tidak jelas nggak? Biar kita bisa diskusikan kalau ada hal-hal yang jelas. Ya, mungkin ada istilah yang kalian tidak pahami atau kurang pahami dari masalah 1. Herman memiliki 6 buah buku mata pelajaran yang berbeda, yaitu matematika, fisika, bahasa Indonesia, kimia, bahasa Inggris, dan sejarah Indonesia. Herman ingin menyusun bukunya pada rak buku dengan posisi seperti gambar di samping. Dalam beberapa cara berbeda, Herman dapat menyusun ke 6 buku tersebut. Nah, tapi ada langkah-langkahnya. Nah, coba kalian baca. Langkah-langkahnya kira-kira ada hal yang kalian bingungkan nggak? Apa hubungannya sama formulasi? Oh nanti itu kita akan cari dengan diskusi kelompok ya. Apa hubungannya dengan komunikasi ya? Ya. Oke, ya. Jadi kalau dibaca mungkin nanti untuk kalimatnya nggak ada yang membingungkan ya? Bingung. Yang mana bingungnya? Ya. Ya seperti itu ya. Oke, Bapak ini aja ya, biar sekalian ya. Jadi ya, sebelum kalian mengerjakan atau mencari solusi dari masalah nomor 1, ya, kita mulai dengan pelan-pelan dulu. Jadi yang pertama kita cari dulu kalau gue 3 bagaimana jadinya. Gunakan ya, klik lagi tips dari Bapak, gunakan materi yang pernah kita pelajari kemarin. Itu apa? Aturan. Nah, itu kata kuncinya ya. Gunakan, kaitkan dengan aturan perkalian atau penjumlahan atau ya. Terus nanti yang di tabelnya apa? Yang di tabel ini adalah kalian melanjutkan. Yang awal kan bukunya 3, bukunya 4, bukunya 5, bukunya 6. Terus nanti kalau bukunya N bagaimana? Habis Pak nyari Novi. Novi tadi. Ini seperti itu. Nanti kalau 3 itu jadinya seperti apa, 4 seperti apa, 5 seperti apa jadinya, 6 seperti apa. Nanti kalau punya N buku seperti apa. Gitu ya. Kalian berusaha mengeneralisasi atau membuat suatu kesimpulan. Saya pahami. Nah, kalau yang masalah 2, coba dibaca dulu apakah ada pertanyaan. Menjelang pemilihan presiden, para kandidat calon presiden akan mengunjungi daerah tertentu dalam rangkaian acara kampanye untuk menyampaikan visi misinya. Pak Subrate, bukan Bapak ya, Pak Subrate ya, adalah seorang kandidat presiden yang berencana mengunjungi berapa provinsi? Dalam waktu berapa? Namun karena Bapaknya sakit ya, waktu kampanye tersisa tinggal 12 hari. Dan ini hanya akan mengunjungi berapa provinsi? Pak, pertanyaannya? Iya, berapa banyak cara berbeda yang dapat dipilih Pak Suprapto untuk mengunjungi 4 provinsi? Dan awalnya berapa? Belum kebayang. Ya. Mulai dari yang A dulu ya. Mulai dari A dulu. Ya. Nah kalian, tips dari Bapak ya, kalian boleh misalkan dulu nama-nama provinsinya.
Misalkan provinsi A, provinsi B, provinsi C, provinsi D, dan provinsi E. Atau kalau kalian mau dengan provinsi yang namanya ini kayak provinsi Bali itu boleh. Ya, terus kalian kerjakan dulu soal yang A untuk bisa menjawab soal pada masalah seperti itu ya. Nah, yang A dulu kerjain, kalau kalian paham atau sudah bisa, baru yang B, ya, baru yang C, baru yang D. Seperti itu. Jadi kerjanya bertahap ya. Dari simpel dulu, baru ke yang lebih kompleks. Nah, jadi dengan harapan seperti itu kalian dapat mencari garis atau benang merahnya. Oke, jadi silahkan berdiskusi ya. Kayak gitu deh juga. Kan kayak gitu kan. Nah, ini apa namanya? Biar lebih atau kalau mau mengaitkan dengan materi yang kemarin, mari kita bicara apa? Nah, kira-kira bisa nggak materi soal teman-teman kalian? Ya, ya, terus terakhir baru kita bisa simpulkan apa rumus dari N, seperti itu. Ya, nanti terakhir baru kita menyimpulkan ya. Jadi pakai kaitkan dengan materi yang kemarin itu. Kayak aturan penjumlahan atau aturan perkalian. Ya, kaitkan dengan ini. Oke, coba dulu ya. Sama mana? Ya. Bapak nggak bisa bilang iya atau tidak. Cuma salah lepas seperti ini. Ini kan awalnya, misalin aja ya. Dia awalnya akan berkunjung ke 5 provinsi. Misalkan aja apa itu? A, B, C, D, dan E. Terus di sini misalkan dia hanya mengunjungi 2 aja. A, B. Bisa apa lagi? A, C. Terus kalau bisa itu kan ada halaman cacah ya. Kalau kalian bisa kaitkan dengan materi yang kemarin, itu kira materi apa? Aturan perkalian atau aturan penjumlahan, kira-kira bisa nggak dipakai tanpa harus mengatakan seperti ini? Apakah aturan penjumlahan dipakai atau aturan perkalian? Kota pertama, tadi provinsi pertama, yang kedua provinsi ke kira apa ya? Penjumlahan atau perkalian. Nah, seperti itu ya. Gimana? Kita bingung ya. Sebenarnya itu kan itu intinya. Ya, betul. Boleh. Iya. Iya, benar itu. Iya, benar. Oh, nanti coba kalian lihat pola yang terjadi. Kalau 3 polanya apa? Kalau 4 nanti rumusin. Tapi kalau N polanya apa? Ya. Kan ini A, misalkan 1, 2, 3, 4, A, dan misalkan A, B, C, D. Kalau misalnya kan ini 2 provinsi dan 5 provinsi. Ya. Jadi kita misalnya ambil A, B. Nanti kalau kita ambil A. Boleh nggak? A-nya udah ditunjukin Bang. Kan itu nih. Cara berbeda nggak antara A dengan C? Biasanya A sama B, A sama C. Beda. Iya, terjawab ya. Bisa dipahami? Apa ikut saya pas sekarang? Ya, tekan ya. Oke, bagus ya. Iya, ya. Oke, sebentar lagi sekali katanya.
itu yang nama BA, nanti BA juga namanya. Beda kan? Tapi dengan BA. Yang seperti itu beda banget. Beda, karena dia awalnya dia ke A dulu baru ke B, ini ke B dulu. Ya. Bapak belum ada yang tahu jawabannya, ya kamu yang tahu sendiri ya. Gimana saya? Oh, tidak akan menggunakan. Kenapa? Ya, biar lebih meyakinkan lagi, ada 6, bisa kamu ada 4. Oh, Kayak dijelasin gitu. boleh seperti itu ya. Nanti karena kita akan juga bikin mencari polanya gitu ya. Tapi berarti ini pasti benar gitu. Karena belum dijelaskan. Iya, belum di apa namanya diberikan penjelasan aja gitu ya. Mana Pak paham maksudmu gitu ya. Cuma itu kan biar bisa mengkomunikasikan ke teman-teman yang lain gitu ya. Tadi siapa yang nanya? Ini sekarang ini. Nah, sudah buat simulasinya kira-kira apa ada Dia paspor dia kan asal ya. Sekolahnya juga ya. nah Aku sakit. ini dia akan Ada aturan pertanian. 2 Oh. ini buat berapa kota? Kota pertama untuk provinsi itu Jadi ini cara perjumlahan dan dia akan memenuhi data provinsi. Betul ya? Kalau pilihan provinsi yang ada di sini tidak apa. Tapi yang di sini yang pertama yang mana yang bisa cari yang ini. Nah, yang pertama itu siapa kota mana aja yang bisa? A di sana, Kayak gini loh. B di sana, C, D, E, berarti ada berapa kota yang ada? Sudah dapat? Terus kota berikutnya sisa berapa? Kira-kira ditambah atau dikali? Paham kenapa dikali? Tapi jabarkan alasannya. Dapat 20.000. Kali 2, kali 3 kan. Terus dijabarkan lagi nih. Kan karena Bisa dipahami? Dibuat nanti penjelasannya lagi ya. Udah bagus kan itu ya? Udah bagus ya? Ini kan bisa nggak ya teman misalkan dari awal cuma punya 3 buku aja nih, jadi gimana apa namanya, misalkan bukunya apa ya, A, B, C, kira-kira bagaimana susunannya, coba dicacah dulu ya, dicacah dulu. Oh pertama bisa aja deh A, B, C, berikutnya misalkan lagi kalau A, B, C, susunannya kayak gini ya, C, B, A boleh. Kira-kira kalau kalian menyusun seperti itu ada tambahan cara. Terus ketimbang kalian mencacah, ada nggak cara lain yang lebih mudah? Kaitkan dengan aturan penjumlahan atau aturan perkalian nomor. Ya, ini punya 3 buku kan? Coba yang di buku. Iya, makanya ini lanjutannya. Lanjutan dari bisa. Ya. Coba dulu ya, coba cek lagi ya. Tadi Bapak lihat berapa ya? Tadi makanya memiliki 3 buku. 3 buku aja. Jadi anggapannya ABC gitu ya. Aduh, gue gitu ABC-nya nih. Iya, benar. Berarti nggak ada hubungan sama ini. Belum ada hubungannya. Tapi nanti kan bakalan meningkat ya dari awal 3 buku. Oke. Habis itu disusun ketiga-tiganya gitu 4 buku, disusun 4 buku. Kayak gini aja. Ya, benar ya. Berarti ini yang lainnya kalau Nah, benar. Sampai sini aja ya. Sorry ya. Nah, gitu aja ya. Pak diperbaiki lagi tempat salah gitu ya. Pak baca ya. yang nomor 2 itu juga kayak gitu, Pak. Yang nomor 2 coba aja. Nah, beda kan? Kalau awalnya Pak Subranda menggunakan 2 dari 5. Nah, itu kan di sana ya. Bukan 2 dari 2 ya, tapi 2 dari Bapak tadi lupa ngah gitu ya. Ya. Nah.
Nah, coba kalian pikirkan sekarang. Perhatikan baik-baik perkaliannya. Berapa banyak 13, yang dapat dipilih? 12, Berbeda nggak di acaranya? Berarti Berarti semua peluangnya ini dipakai. ini kemungkinannya ya. Ya, yang caranya berbeda. Ya. Ini bisa Apa? Nah, betul ya, cara perkalian. Good. Ya. benar-benar krisis pengaruh. Oke. Nanti ini 3 kali 2 itu sama dengan apa? Nah, ya. Nanti kalau kan jadi faktorial. 3 kali 3 kali 2 kali titik kali 3 atau kali 2. Iya. Gampang ya? Pak, bisa Pak, berarti ada 60. Gampang kok. Mana? Ada 5 provinsi ya. Apa nih kecil? Apa nih kecil? Sama ini 2 kali. Oh, T-nya? Oh, provinsi. Oh ya, sorry. Provinsi A, provinsi B, provinsi C, Ya, dia hanya 2 hari ini yaitu A, B, C, D, E. Yang pertama apa di sana? Karena gampang ya. Apa sih pasang aja? Apa sih pasang aja? Apa lagi? Ada apa lagi? Sudah cara mencatat ya, coba dengan cara mencatat akan menunda berapa banyak cara. Terus jangan lupa kaitkan dengan pelajaran kemarin, yaitu apa? Aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Ingat ya kemarin? Kalau bilangan ratusan dia berapa digit? Kalau ratusan 3 bilangan ratusan 3 digit. Berarti buat berapa kotak kemarin kita? Kotak pertama mewakili, kotak kedua, kotak ketiga. Nah, ini dari 5 provinsi dipilih berapa? Nanti kita buat berapa kotak? Kotak pertama sebagai, masa ada provinsi dulu? Sesuaikan dengan konteks yang di sini. Dia akan mengunjungi 2 provinsi. Berarti buat berapa kotak tadi? 2 kotak. Maka kotak pertama itu sebagai apa konteksnya di sini? total seluruh Bukan. Iya. Provinsi pertama ini. Nah, kotak kedua. Nah, kira-kira aturan perkalian atau penjumlahan? Jadi dapatnya. Coba kalian explore kira-kira itu aturan perkalian atau penjumlahan. Nah, benar tadi ya dapatnya. Maka maksudnya dari 5 provinsi cuma dikunjungi 2. Nanti buat berapa kotak? Kotak pertama provinsi pertama yang kami kunjungi. Kotak kedua provinsi kedua. Iya, ingat dengan maksud yang kemarin. Satu, dua, tiga itu melambangkan apa? Angka apa melambangkan buku? Oh, coba buku itu melambangkan dengan huruf aja. Kalau gini apa? Kira kamu coba cara menulis 351 itu 351 tidak ada benar. Tapi berarti ini cuma diganti jadi yang mungkin juga sama. Sama. Tapi berarti saya kalau buat sampai 120 cara. Tapi nggak usah kan, dia kan udah tahu kan. Karena sama. Oh ya. Kalau kamu kalau kamu suka ngulik boleh. Oh saya sudah perlu ini. Oh sudah, jadi itu udah ya. Jadi kita buat dari yang sederhana dulu sampai ke yang lebih. Itu ya. Ini sebenarnya kalian nggak usah buat sampai semuanya gitu kan ada banyak ya. Oke, buat aja kesimpulannya mendapatkan 6 ini. Di sini juga boleh sih, maksudnya polanya itu bukan polanya.
kayak ini kata kalimat. Tapi ini benar, capek ya kalian. Iya. Jadi ketika kalian sudah tahu 6 itu dapat dari sini. Tapi nggak apa-apa. Kita 4 dapat dari sini ya. Kalau 5 dari sini. Jadi nggak bagus ya. 3, 2, 1 sama dengan apa tadi? 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1. Ah ya. Yang hijaunya kita Ya sih, benar. Jadi nggak apa-apa, capeknya itu ada hikmahnya ya. Terus ya. Iya. Saya nemu polanya, tapi saya bingung polanya itu Yang mana? Ya, ini bukan dalam bentuk kata-kata ya, tapi dalam bentuk rumus ya. Nah, kita sebelum Oh ya, dan satu lagi, ini nanti dipotongin aja. Ya. kan saya nemunya kalau ini banyak beda kalau namanya kalau jadi kalau dibagi dua itu nomor pola yang sama itu Ini pola juga. Ini tidak apa-apa. tadi masuk yang mana ini harus saya ubah jadi Dari sini. Kayak kemarin itu ya, kita kan punya sekumpulan angka. Kita akan membentuk bilangan ratusan. Bilangan ratusan berapa digit? 3 digit. Berarti kalau mau buat bilangan 3 digit, kemarin kita buat berapa kotak? Kotak pertama mewakili apa? Kotak kedua mewakili apa? Kotak ketiga mewakili apa? Nah, sama dengan ini. Dia akan punya pilihan 5 provinsi. Akan dikunjungi cuma 2 Berarti buat berapa kotak? dua Kotak pertama mewakili apa? Apa artinya kotak pertama? Oh, puluhan. Soalnya dengan konteks ini provinsi ya, masa provinsi ada puluhan ya? provinsi pertama Provinsi pertama yang di kotak kedua mewakili apa? Iya. Ini kita pilih, nah, buat 2 kotak kan? Kotak pertama jadinya berapa angkanya? Berapa angka? Berapa provinsi yang dapat dikunjungi pilihan pertama? ini n plus 1 Enggak, coba jawabnya dulu pelan-pelan aja ya. Ada 2 kotak kan? Ada 2 kotak kan? Pelan-pelan aja. Ini kan provinsi pertama, ini provinsi ke provinsi pertama. Jadi ada berapa cara ada provinsi pertama? Provinsinya kan ada 5 nih. Anggap aja A. Ya, jadi A boleh, B boleh, C boleh, D boleh, dan E juga. Berarti ada berapa provinsi? 5 Kamu nulis 5. Ya, ke provinsi berikutnya tinggal berapa pilihan provinsi? 4. Ya, berarti ada 20 cara. Nanti tinggal ubah 5 kali 4 ini kita bentuk pola yang lain. Nah, kayak tadi itu kita merumuskannya gimana? kita buat dulu, nanti kalau 5 kali 4 itu dia banyak. Nah, itu kalau misalkan 5 dengan 3 itu bentuk faktorialnya seperti apa? Nanti dilihat pola faktorialnya. Enggak benar kok, 5 faktorial kali 3 faktorial. Ini 5 faktorial kali 3 faktorial. Jadi 5 faktorial berapa? Jadi ingat ya, ini itu sama kayak R nih. R-nya 2, R-nya 3, R-nya 4. N min R. Iya. Apa ya? Coba jelasin aku. Coba bilang lagi ke sini. Ya. Ya. Gimana? Oh, coba rumusnya ya. Oh ya. Oh, ini. Jadi apakah sudah kalian bisa simpulkan bagaimana rumus dari PN komanya gitu aja ya? Ini kan artinya nih, banyaknya yang unsur yang akan unsur dalam berbeda. Yang tadi yang unsur juga, yang tadi ada 3 buku di unsur sudah dikasih lagi. Ada 4 buku di unsur tempat-tempatnya. Ada 6 buku di unsur ada 6-nya. Tapi ada yang buku di unsur 6 ke MM-nya. Dari 6 buku dikasih Nah, sebenarnya apa rumusnya? Yang kedalaman 3 kali 2 1 bisa. Masuk lain ya. Ini jadinya apa? Ini jadinya apa? Ini jadinya apa? Ini harus jadinya apa? Ini. 6 Iya.
Nah, kalikan ini 6 kali 5 menurun kan? Kalau ini menurun nggak? Nah, kira-kira sudah tepat atau ada dalam perbandingan? Nah, yang faktor itu jadinya gimana? N 6 jadi 6. Itu dia kali 5. Berarti berapa 4? Sampai kali 3 kali 2 kali. Berarti setelahnya berapa? Jadi kalau ini kan berapa? Kalau ini 6 ini berapa? Kurang? Kalau ini N kurang? Ya, bentuknya N kurang? Sampai kali 3 kali 2 kali 1. Titik kali 2 kali 1. Berarti rumusan di sini ditulis sini lagi. Ya, ini sama dengan N faktor. Berarti nanti di sini ya ini yang tadi yang diganti itu. Ya. Bisa dipahami ya? Ini kalian bisa baca ini. BAC ini BAC. Enggak ada ini. Cuma ini penulisan simbolnya kurang tepat kan? Tepat kan juga. Kalau ada artinya 666. Ya. Bagus. Seberapa dalam? Jeroan yang sedih. Kan dalam. Dalam ya. Bagus saya. Kemudian kita masalah sama juga. Pak ini Salah satu. tidak merusak Citra apa kamu rusak Citra? dia Marina teman-teman. Pak ya boleh nggak? Ya. Tuh mau. Tapi emang kalau apa kan dia nggak ngomong. Kali lebih ya. Oh, ya. Tuh, satu ya. Bukannya apa nanya katanya. Sebentar ya. Tapi pakai foto dulu. Coba jelasin. Kita kan di banyak pilihan provinsi itu 5, banyak yang dikunjungi itu udah banyak kan 20. Dapat dari Berarti ini 5 faktorial dibagi banyak pilihan provinsi dikurangin banyak pilihan yang dikunjungi. sama nggak dengan yang di bawah kurangnya? Terus berarti kalau yang dikunjungi R N faktorial R 5 plus N kurang R faktorial. sip ya. Oke. Ya. Kita masukin ke sini. Otomatis kan bilang pertanyaannya berapa? Soalnya kan sebenarnya lagi 4 tempatnya masuk ini 4 sama dengan 20. Berarti nyala gitu ya. B masuk, kalau misalnya B masuk sini, B 4 juga gitu. Apa kalian kurangnya tuh? Kalau lagi yang ini minta 3. Misalnya A berarti masuk ke sini kan semua bisa 5. Kalau yang ini udah masuk bisa. Jangan bisa, berarti yang udah pertama masuk di tahap pertama itu bisa lagi ya salah satu tiga. Kalau minta 5. Kenapa bisa dikali 3 lagi? Kan dia kan sisanya lagi 3. Sisanya kan 4. Oh, iya yang bisa sini. Kan dari 5 provinsi kalau 2 provinsi kan ada 2 provinsi dari yang dikunjungi 3 Apakah ada semua? Ya, sip. Sudah. Nah, sekarang kita akan ke babak berikutnya. Babak berikutnya atau ke sesi berikutnya yaitu presentasi ya. Kita akan presentasi karena ada 2 masalah. Kita pilih 2 kelompok ya. Nanti kalau misalkan yang maju lebih dari 2, kalian uji dengan apa namanya? Kesamaan aja ya. Bapak nggak bisa memilih karena kalian semua bagus-bagus ya. Masalah pertama siapa mau?
Betul ya? Oke. Jadi gimana caranya Bang ini? Oke. Sini ya. Ini kok berapa nih? Apa 2? Atau macam kencuk? Oke. Oke, cap kencuk ya. Sebelah kantor laki-laki kelompok cap kencuk ya. Boleh, kamu Sul ya. Ayo. Ya, Sul. Kenapa latihan kelompok? Itu apa? Apa nih yang benar? Yang benar. Ketiganya langsung. Oh, gimana sih? Biar apa sih? Bisa tuh. Udah, Nan. Sekarang yuk. Mau itu? Iya, Mau? Oke, sih jangan masalah 1, kelompok berapa? Masalah 2, kelompok berapa? Tepuk tangan buat kelompok. Oke, silakan kemarin perkenalan diri dulu. Oke. Oh iya Bapak. Bapak dapat Oke, silakan berkenalan. Ya, kalau gitu ya, mau cepat ya. Sebelum kita mulai pembahasan masalah yang pertama, ada banyak yang memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Ageng Ayuan Dani Putri, nomor absen 14. Ya. Terus? Kenalkan, nama saya Putu Masri Hani Masari, nomor absen 31. 31. Mas Ayu, terus? Perkenalkan, nama saya Idris Lari, absen 13. Ya, Nama saya Imadi Nominata, absen 19. 19. Lama ya. Oke, silakan. Siapa mau duluan? Nanti mau sampai nulis dulu jelasin juga boleh. Pasnya. Emang kalian aja. Mau penjelasan cara gimana? Jadi di sini kami akan membahas masalah 1. Ya. Masalah satunya, Herman memiliki 6 buah buku mata pelajaran yang berbeda. Ya. Pertama matematika, fisika, bahasa Indonesia, kimia, bahasa Inggris, dan sejarah Indonesia. Herman ingin menyusun bukunya pada dalam buku dengan posisi seperti gambar pada di samping. Dalam beberapa cara berbeda Herman dapat menyusun ke 6 buku tersebut. Nah, yang pertama ini pertanyaannya, jika awalnya Herman hanya memiliki 3 buah buku yang berbeda, ada berapa cara Herman dapat menyusun bukunya secara horizontal seperti pada gambar di atas? Jadi di sini kan Herman punya 3 buku yang berbeda. Berarti 3 faktorial itu 3 kali 2 kali 1, yang dimana hasilnya 6. Terus kalau kita mau jabarin, kita umpamakan buku-bukunya Herman ini menggunakan abjad ya. Gitu. Jadi contohnya misalnya A, B, C. Nah, jadi setelah dijabarkan, bisa seperti ini cara-cara untuk menyusun buku-bukunya Herman. Jadi ada 6 cara. Yang pertama nih A, B, C, A, C, B, A, C, B, C, A, C, A, B, dan C, B, A. Yang lain apakah sependapat? Pertama jawabannya apa perbedaan? Oke, makasih. Selanjutnya
Yang B. Nah, lanjut yang B. Lalu bagaimana jika seorang buku Herman pertama menjadi 4 buah buku yang berbeda? Ada beberapa cara Herman dapat menyusun bukunya. Sebenarnya sama aja seperti soal sebelumnya. Nah, lalu bagaimana jika seorang buku Herman pertama menjadi 4 buah buku? Berarti kan ini diubah menjadi 4 faktorial itu dari 4 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Nah kalau dijabarin kayak gini ya hasilnya atau bisa nggak menggunakan kaitkan dengan materi yang kemarin itu menggunakan aturan apa, penjumlahan atau perkalian untuk menyusun banyak bukunya itu memang apa? Iya, jadi kalau ada 4 buku dan disusun ke 4-4-nya, kalau kayak kemarin buat berapa kotak? 4 kotak. Kotak pertama mewakili apa? Buku pertama. Buku pertama disusun. Nah, tebak buat kotak yang bisa dijelaskan itu ya. Sebenarnya udah sih ya, cuma belum buat kotak aja. Biar nggak usah buat semuanya. Kotak pertama mewakili apa? Buku A, buku B, buku C atau buku D. Ada berapa? Oke, kotak berikutnya mewakili apa? Mewakili buku yang kedua. Sisa berapa buku disusun? 3. Selanjutnya tetap juga 3. Nah, seperti itu. Jadi dia berkaitan dengan aturan apa? Bisa dipahami? Masih, lanjutkan. Terus yang C, sekarang coba isi tabel berikut untuk mendapatkan solusi dari masalah 1 berdasarkan pola yang bisa kalian bentuk. Setelah itu baru tentukan pola yang terjadi pada baris terakhir, yaitu banyaknya susunan buku berbeda jika jumlah buku yang tersedia punya 2. Jadi kalau misalnya jumlah bukunya 3, banyak susunan berbedanya pasti 6. Pola yang terjadi itu yang seperti dijelaskan tadi 3 faktorial, yaitu 3 kali 2 kali 1. Coba dibuat tabelnya ya. Buat dengan simpel aja ya. Biar kita bisa bandingkan ya. Lebih visual ya. Buat aja tabel-tabel sama gitu. Ya, susunan buku, susunan pola. Ya, seperti itu. Ya. Itu nggak apa-apa. 4. Kalau misalnya ada 4 buku, berarti susunan yang berbeda itu ada 24. Ya, polanya. Polanya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, kalau 5 buku. Kalau misalnya 5 buku, itu susunannya akan jadi 120. Ya. Polanya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, kalau ya boleh kalau enggak. Kalau misalnya ada 6 buku, susunannya berarti 70. Dapat. Terus dan seterusnya sampai N sekarang sampai N. Nah, kalau misalnya N, Pola dulu deh. nah jadi dari polanya ini dapat kita ketahui bahwa 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 3 faktorial. Oke. Yang pola yang kedua juga sama 4 faktorial, Ah, 5 faktorial, ya. 6 faktorial. Ya. Nah kalau misalnya N yang ditanya berarti polanya juga N faktorial. Sebenarnya bakal sebanyak N. Dan terakhir. Jadi PN polanya rumusnya apa? Jadi dari pembahasan kita tadi semuanya tentang masalah pertama ini didapat kesimpulan bahwa rumus dari PNN jika PNN dapat diartikan banyaknya N buah unsur yang akan kita susun secara berbeda yang berasal dari N unsur yang tersedia. Jadi rumus dari PNN itu sama dengan N faktorial sesuai di sini. Nah, kira-kira kalian ada ingin menambahkan atau ada sesuatu yang berbeda? Silakan. Ada? Atau sudah cukup? Cukup jelas ya? Oke, terima kasih untuk kelompok tadi. Kelompok 2 ya. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan lagi sekali ya.
Halo. Jadi sudah sangat baik sekali ya. Nah, jadi dari apa namanya pola ini didapatkanlah rumus dari yang tadi kita bahas, yaitu permutasi n, n atau permutasi tingkat n dari n. Di sini n, n itu artinya apa? Ada n unsur yang disusun sejumlah n juga. Contohnya ada 3 unsur disusun ke 3-nya. 4 unsur disusun ke 4-nya. Di sini tadi rumusnya apa? N faktorial. Iya, oke, terima kasih, sama itu aja ya. Nah, berikutnya kelompok yang kedua. Oke, silakan. Nah, sekarang kita lihat diskusi. Presentasi dari kelompok 3. Wah, perkenalan dulu ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih kepada Pak Guru yang memberikan waktu dari kita dari kelompok 3 akan memberikan dan menjelaskan presentasi kami. Perkenalkan, sebelum itu kita akan memperkenalkan diri dan kasih diri kecil. Kenalkan, nama saya Pramantia, absen 8. Absen 8, Pramantia. Terus Kenalkan, nama saya Danila, absen 10. 10, Danindra. Terus Perkenalkan, saya Didi Diana dari Fakultas Surawan, absen 12. 12, Anda. Terus Kenalkan, nama saya Sarta, absen 18. 8, terus habis. Oh ya, terus kan maksudnya. Oke, untuk masalah kedua, soalnya menjelang pemilihan presiden, para kandidat calon presiden akan mengunjungi daerah-daerah tertentu dalam rangkaian acara kampanye untuk menyampaikan visi misinya. Pak Sudrajat adalah seorang kandidat presiden yang berencana mengunjungi 5 provinsi dalam waktu 15 hari ke depan. Ya. Namun karena Pak Sudrajat sempat sakit, waktu kampanye tersisa jadi 12 hari dan Oh ya. Yang A, jika oleh Pak Subarto hanya akan mengunjungi 2 provinsi dari 5 provinsi yang direncanakan, berbagai cara berbeda yang dapat dipilih Pak Subarto untuk mengunjungi 2 provinsi tersebut. Oke, nah. Kalau saya sendiri pakai cara angkutan kalian, karena di sini kan cuma ada 2 provinsi yang dikunjungi, jadi kita gambar 2 kotak dulu. Nah. Karena awalnya ada 5 provinsi, jadi kita pilih 5 sini, yaitu provinsi A, B, C, D, E. Yang kedua, karena ini nggak mungkin sama, jadi kita coret 1, jadi 4 A, B, C, D. Jadi hasilnya 5 kan, jadi acara 5 kali 4 sama 20. Atau enggak dengan cara faktorial, jadinya 5 faktorial per 3 faktorial sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20. Oke, boleh. Pelan-pelan pertanyaannya dulu ya. Nah, sebelum dilanjutin ya, Bapak akan memberikan pertanyaan sedikit untuk konfirmasi aja. Kan buat 2 kotak ya. Kotak pertama itu mewakili apa, Nak? Jadi provinsi pertama Oke, mewakili provinsi pertama yang akan dikunjungi. Pilihannya jadi berapa pilihan ya? Provinsi apa tadi? A, B, C, D, E, atau ya bisa A atau B atau C atau D atau E. Jadi totalnya berapa pilihan provinsi? Terus berikutnya kenapa ada 4? Karena apa namanya? karena 1 sudah. Sudah dimiliki, yang lain kan sih. Oke, ya nanti yang dicoret itu bebas, boleh E berapa yang lainnya. Intinya ketika dikunjungi 1, maka ke provinsi berikutnya tinggal tersisa 4 pilihan provinsi. Oke, tepuk tangan, terima kasih. Lanjut yang B. Bagaimana jika sekarang Pak Subrata hanya akan mengunjungi 3 dari 5 provinsi? Oke. Sama kayak cara yang tadi, jadi kita gambar 3 kotak dulu. Awalnya kan ada A, B, C, D, E nih. Ya. Itu karena udah pilih 1, sisa 4. Sisa A, B, A, atau C, atau C. Itu karena udah dipilih 1, jadi sisa 3, yaitu A, B, C. Jadi hasil yang dapat adalah 5 kali 4 kali 3. Yaitu ada 60. Ya. Sama. Itu kali 6 faktorial. Nah, 5 itu faktorial. kalau bentuk faktorial ya. Iya. Oke. Yang berikutnya siapa kamu? Yang C. Oke, yang C. Sekarang coba kita berikut untuk mendapatkan solusi dari masalah kedua. Oke, silakan dibuat tabelnya yang sederhana aja ya. Itu kurang benar Pak.
Oke. Banyak cara gitu ya, Pak. Itu kalau melempar bola. Nah, dan masuk ke Indonesia. Yang lain perhatikan ya, halo. Kurang semangat, halo. Halo. Ya, terus kalau 5 provinsi banyak yang dikunjungi 2, ya. Ada 20 cara. Ada 20 cara. Polanya tadi 2. Mundur sempat gitu. Di 5 kali 4. Biar Dari ada jantung lagi. melaksanakan dulu. Cara bagaimana kan tadi kan dasar nanti tinggal dimasukkan ke rumus. Jauh. Tinggal ubah aja ya, sudah apa nanti. Itu kan sudah provinsi jadi 5 pekerjaan. Kalau tadi udah kan 5. Bagi banyak provinsi yang ingin dikunjungi soalnya mungkin ini kan ada malas. Oke, jadi Bapak skip dulu ya sebelum dilanjutin. Jadi yang Bapak harapkan di sini, tapi nggak apa-apa pada bagus ya. Nah di sini kalau bisa jangan pakai rumus dulu ya. Kenapa? Karena rumusnya akan kita rumusnya akan kita pilih di belakang ya. Jadi nanti jangan Bapak hapus dulu ya. Jadi nanti coba ubah 5 kali 4 itu membentuk faktorial. Jadi kan biar 5 faktorial, 5 kali 4 biar jadi 5 faktorial, perlu dikali berapa ekornya? Ya boleh, nanti di bawah juga sepertiga faktor. Nah seperti itu lebih cantik ya. Oke, biar temannya paham ya. 5 kali 4, nah itu dulu apa-apa panjang dulu ya, biar lebih enak. Ya, oke nggak apa-apa ya boleh. Nah, begitu ya, sama dengan. Sudah langsung aja, sama faktorial gitu ya. Karena bisa 5 faktorial. Ada. Ya, lanjut yang ke berikutnya. Ya. Kasih dikit. Ada nama bicara. Ya, Sebelum Dapat dari 4 3 sama dengan. Nah, coba sudah menambahkan dari 3-nya ke bentuk faktorial. tetap kadang-kadang Di bawahnya. ya aku sekarang jadi tadi tiba-tiba Atasnya faktorial. Bawahnya. Ya, seperti itu ya. Pak provinsi yang dikunjungi berbicara sama. Itu benar ada 20 bicara. Nah, dapat dari Dapat dari 5 dikali 4 pada ada 120. ya, Dapat dari ada 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. ya, oke sama dengan berapa faktorial? Nah, berikutnya kalau R sekarang kita membaca kesimpulan ya. Kalau R, N di sini kan ya, bukan 5 ya, N ya. Siapa yang mau menjelaskan? Nanti ya. Nanti lagi. Boleh? Jadi di presentasi ini dapat disimpulkan bahwa rumus dari P N, R adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Nah, yang lain kira-kira apakah ada pendapat yang berbeda? Sama? Sama. Oke, sama semua? Oke, setelah ini akan Bapak berikan komentar lagi ya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Tiga ya. Silakan duduk dulu Bapak Tiga.
Jadi, ya, di sini, nah, sudah benar ya kesimpulannya ya, yaitu n faktorial per n min r faktorial. Didapat dari mana? Dapat dari sini. 5 faktorial per 3 faktorial. Ini didapat dari 5 per 5 dikurang berapa? 2. Ya. Biar apa namanya? Biar dapat dari 3 faktorial 5 nya dikurangi 2. Oh, tadi ternyata 5 provinsi bisa dikunjungi 2, jadinya adalah 5 per 5 dikurangi 2. Kalau ini apakah mau mulai sama? 5 per berapa provinsi yang dikunjungi? 5 dikurangi 3 faktorial. Mau, jadinya adalah 5 faktorial per 2 faktorial. Berikutnya 5 provinsi yang dikunjungi 4, 5 per 5 dikurangi 4 faktorial. Apakah sama dengan yang ini? Nah, sehingga nanti kesimpulannya kalau ada n provinsi yang dikunjungi adalah n faktorial per r dikurang r faktorial. Tepuk tangan buat kalian semua ya. Nah, jadi sudah bagus semuanya. Jadi sudah kita bisa buat kesimpulan ya. Tapi kesimpulan yang pertama adalah permutasi n, m adalah berapa? N Faktorial. Sementara permutasi n, r faktorial di mana r itu sifatnya bagaimana? Ketentuannya harus lebih kecil sama dengan N. Jadi r-nya itu harus kurang dari sama dengan n. Oke, tepuk tangan lagi mulai sekali. Nah, sekarang silakan duduknya kembali ke tempat masing-masing ya. Oh ya, boleh dikumpulkan kalau videonya. Ya, gampang-gampang kok ya. Kalau sudah mengerti pasti gampang-gampang. Sudah dicoba kan e-learningnya ya? Ada berapa soal? 2. Jadi silakan tulis nama nomor kelas dulu ya. Waktunya 10 menit ya. Lebih cepat boleh. Karena 1 menit selesai ya. Soalnya di bawah. Kalau yang diketahui aja ya, penting-penting aja ya. Jadi silakan dibuat dari sekarang ya. 2 buah soal. Ya, jangan nonton ya. Jujur, kerjakan sendiri. Easy ya. Tulis jawabannya yang tepat, yang jelas bisa dibaca ya. Gunakan secara mandiri, berintegritas.
difoto dan jelas fotonya lalu submit ke e-learningnya ya. Yang jelas fotonya ya. Oke, siap. Oke, jadi semuanya udah ya. Nah, oke, terima kasih. Sekarang kita tinggal ke langkah yang terakhir ya, yaitu refleksi. Sama seperti sebelumnya, halaman refleksi ada di e-learning, akan nge-link ke Google Form, diisi dengan apa yang kalian alami ya. Jadi nggak mungkin sama. Jadi bakal nyontek ya. Yang terakhir. Soundnya ya. Mana yang lebih suaranya Pak itu apa dua ya? Pas satu ya? Oh, baru. Mana nasionalismenya? Udah, ya. Oke. Nah, ini penulis kita. Kayak buat cerpen jadinya ya. Kalian yang mengalami MPLK 1000 kata ya. Karangan 1000 kata enggak ya? Kurang seru kan kalian ya. Buat karangan 1000 kata. Kumpul besok. Udah semuanya? Oke, udah salah submit ya. Ini waktunya ya. Oke, sudah mengisi refleksi semua? Terima kasih banget ya untuk pertemuan hari ini, sangat luar biasa ya. Baik dan diskusinya lancar, tadi ada yang memberitahukan ke temannya sangat bagus ya. Diskusi antar kelompok juga sangat bagus. Nah, jadi tetap dipertahankan semangat belajarnya ya. Dan kalau bisa harus bisa ditingkatkan ya. Jadi 12 MIPA 1. MIPA 1. Ya, oke. Jadi pertemuan berikutnya itu kita akan mempelajari permutasi yang bagian kedua ya. Jadi jangan lupa untuk tetap apa? Tetap mempelajari materi yang ada di e-learning-nya. Simak video tutorialnya lalu ruang diskusinya. Oke, jadi demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih kembali lagi sekali buat kalian dan untuk menutup kita tutup dengan doa ya. Ketua kelas atau yang mewakili boleh keluar lagi ya. Pada sadar. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa untuk kita masing-masing. Doa dimulai. Kita langsung akhiri dengan nama Santi ya. Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oke, terima kasih ya.
tetap jaga kesehatan ya. Oke, terima kasih semuanya. Nanti tolong dikembalikan CD-nya ya. Terima kasih.